Jangankan untuk 10 hari, 15 hari. Sehari dia tak dapat cuti. Sehari dia tak dapat cuti. Ayahnya cuti. Tapi uang banyak. Nah, ada ya, imam masjid, pengurus masjid, ya. Orang-orang yang di kampung kita lihat bagus dia nih, ibadahnya bagus, tapi ekonominya susah. Nah, Bapak pergi umroh. Ini uang saya umrohkan Bapak. Masya Allah. Maka Bapak yang membiayakan itu dapat pahala umroh juga. Dapat pahala umroh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Tajhizul ghazi wal qiyam bi qada'i hawaij ahli. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahli bi khairin faqad ghaza. Rawahu Syaikhan wa ashabus sunan illa Ibnu Majah. Wa Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza ghaziyan fi sabilillah falahu mithlu ajrihi wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin aw anfaqa ala ahlihi falahu mithlu ajrihi. Rawahu Tabrani bi sanadin sahih. Golongan yang berikutnya yang dihitung mendapatkan pahala fi sabilillah itu orang yang mempersiapkan orang lain untuk berjuang fi sabilillah. Dia enggak berangkat, tapi dia memberangkatkan orang lain berjuang fi sabilillah. Maka yang berangkat dan yang memberangkatkan syarikun fil ajr, bersekutu dalam pahala. Sama-sama dapat pahala fi sabilillah, yang berangkat dan yang memberangkatkan. Yang pertama, yang kedua adalah orang-orang yang mengambil alih dalam mengurus keluarga yang ditinggalkan. Jadi ada orang yang berangkat berjuang, berjihad. Ada istri anak tinggal di rumah, maka orang yang mengurus istri anaknya, karena yang menafkahi istri anaknya yang ditinggalkan itu, maka dia pun dapat pahala fi sabilillah. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempersiapkan orang yang berjuang fi sabilillah, maka sungguh dia pun telah berjuang. Kadang-kadang orang sibuk ya, enggak mampu untuk berangkat karena ada satu hal, maka dia membuat orang berangkat ya, memberangkatkan orang lain, maka dia pun sudah dihitung telah berjuang fi sabilillah. Dan barang siapa yang meninggal yang menggantikan orang yang berjuang di keluarganya, artinya orang yang mengurus keluarganya, keperluan anak istri yang ditinggalkan, dia yang ambil alih tanggung jawab ya, sehingga orang yang berangkat tadi nggak ada pikir bagaimana istri saya, anak saya, karena sudah ada yang menghandle-nya, maka sungguh dia pun telah berjuang fi sabilillah, dianggap telah berjuang fi sabilillah. Allah. Jadi mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berjuang, dan juga dianggap telah berjuang fi sabilillah. Ini zaman sekarang nggak ada saat orang yang berjuang, yang berjihad, agak perang, nggak ada. Bagaimana dapatkan hadis fadilah ini? Ya, bisa semua orang-orang yang berangkat dari rumahnya dengan tujuan memperjuangkan agama, walaupun tidak dalam bentuk jihad, tak dalam bentuk perang, maka itu pun sudah dihitung fi sabilillah. Seperti orang meninggal anak istrinya untuk belajar ilmu agama,
Ya, misalnya ada pengajian 1 bulan untuk ngaji kitab Bukhari di Jakarta, maka dia pergi ke Jakarta untuk mengaji kitab Bukhari, tinggal anak istrinya di rumah. Ya. Maka kita yang di sini mengurus anak istrinya, ya, memperhatikan anak istrinya, keperluannya, maka kita pun sudah dianggap berangkat mengaji Bukhari. Ya. Kalau di tetangga kita ada jamaah-jamaah yang keluar fisabilillah, jamaah tabligh yang keluar 40 hari, 4 bulan, maka kita yang ada di dekat dengan rumah dia, kita lihat anak istrinya. Ya, kita perhatikan anak istrinya, perlu anak istrinya. Maka kita yang di sini yang nggak berangkat, kalau kita memperhatikan perlu anak istrinya, kita pun dapat pahala berangkat fisabilillah. Ya. Orang yang pergi haji misalnya, bapaknya pergi haji, istrinya tinggal di Jambi, anaknya tinggal di Jambi, 40 hari di haji itu. Maka kita yang di sini kita perhatikan keperluan istri anaknya itu. Maka kita pun sudah dapat pahala haji fisabilillah, berangkat haji. Ya, jadi segala sesuatu keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang berangkat fisabilillah, kita nusrah, kita tolong mereka, maka kita pun dapat pahala yang sama. Ya. Jadi bukannya kita bahkan menyalahkan ya, ataupun tambah membuat masalah ya, tapi kita membantu. Ini orang sudah meluangkan waktunya untuk agama Allah. Beruntung ada beliau nih berjuang untuk agama, ya. Karena saya ini terlalu sibuk dengan dunia, saya terlalu sibuk dengan perkara dunia sehingga saya nggak bisa untuk meninggalkannya. Tapi alhamdulillah ada orang-orang yang dengan susah payah, sukarela mereka berjuang fisabilillah, mengosongkan waktunya untuk berjuang fisabilillah, maka kita tolong pergan tinggalkan. Bukan memburukkan ya. Nah, ya. Tapi ingat ya, kalau kita menolong keluarganya, maka kita mendapatkan pahala yang sama seperti dia keluar. Itu menolong keluarga. Yang lain apa yang lain? Kita mempersiapkan dia untuk berangkat. Ya. Kita ini sibuk, tak ada cuti, tak ada libur, kan? Gak bisa berangkat. Tapi kita ada uang, Ada orang yang kira-kira ini bisa berangkat nih, tapi kendalanya nggak ada uang. Nah, kau berangkat ya, di uang aku. Maka yang memberangkatkan pun dapat pahala yang sama. Ya. Kita banyak uang Pak, tapi nggak bisa umroh, tak bisa umroh. Jangankan untuk 10 hari, 15 hari, sehari tak dapat cuti, nggak dapat cuti. Ayahnya cuti, tapi uang banyak. Nah, ada ya, imam masjid, pengurus masjid, ya. Orang-orang yang di kampung kita lihat bagus dia ya, ibadahnya bagus, tapi ekonominya susah. Nah, Bapak pergi umroh. Ini uang saya umrohkan Bapak. Masya Allah. Maka Bapak yang membiayakan itu dapat pahala umroh juga. Dapat pahala umroh juga. Jadi semangat untuk berbagi ya. Jadi kalau bukan makan dewek rezeki Allah itu. Itulah namanya syukur pada rezeki. Kita menyalurkan kepada jalan yang baik. Ya. Gak bisa kita buat orang lain supaya bisa buat. Ya. Allah. Itu untuk perkara kapan ini? Ini apabila dalam ketika jihad itu bukan fardu ain. Ketika jihad bukan fardu ain. Terus sekarang ini kan itu jihad ya bisa dikatakan fardu kifayah. Tapi sekarang nggak ada jihadnya, berarti masih sunnah. Ya. Tapi kalau ketika jihadnya fardu ain, setiap orang Islam yang baligh wajib berjihad, maka nggak harus tinggalkan yang lain-lain pergi jihad. Ya. Tapi kalau ketika fardu kifayah, ada beberapa orang yang sudah berangkat, maka yang lain terbebaskan kewajiban tadi, maka kita menolong keluarga yang ditinggalkan. Maka itu juga berjihad fisabilillah. Ya Rabbul lanal khuluqa tahhirhu fala